Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis artikel yang berjudul Molecular Docking Study of Anosciadine Compounds Against Epidermal Growth Factor Receptor as Anti-Lung Cancer yang ditulis oleh Rizka Prasetyawati, Melia Suherman, Beni Permana, dan Rahmawati pada tahun 2021 dan dipublish oleh jurnal Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology. Artikel ini dibuat berdasarkan masalah yang besar yang ada di dunia, teman-teman, yaitu kanker paru. Seperti kita tahu, kanker paru itu merupakan penyakit yang amat sangat berbahaya. Nah, obat yang sering digunakan untuk kanker paru ini namanya gefitinib. Memang, gefitinib ini bisa menyembuhkan penyakit kanker paru. Namun, ada efek sampingnya, yaitu adanya mutasi pada EGFR. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan peneliti ini melakukan pencarian inhibitor baru yang lebih aman dan efektif, terutama dari sumber alami. Penelitian ini tuh berfokus pada kelompok senyawa antosianidin yang sering kita temukan dalam buah dan tanaman yang memiliki pigmen alami warna merah dan ungu. Nah, kenapa sih antosianidin? Karena antosianidin dikenal memiliki aktivitas antioksidan dan antiproliferatif yang berpotensi untuk menghilangkan kanker, teman-teman. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini tuh untuk menganalisis nih interaksi antosianidin terhadap EGFR secara in sitio, kemudian memprediksi sifat aktivitas, absorpsi, distribusi, sama toksisitasnya. Nah, kalau misalkan semuanya sudah selesai, kita bisa memilih senyawa mana yang paling berpotensi dan dibandingkan dengan gefitinib tadi. Dari tujuan yang telah dilakukan tadi, dari berbagai antosianidin yang sudah diuji, maka dapat ditemukan nih, malvidin menjadi salah satu senyawa yang paling menonjol. Malvidin itu memiliki struktur dasar flavonoid yang terdiri dari 3 cincin aromatik, yaitu cincin A, B, dan C. Teman-teman bisa lihat ya yang ada di gambar. Nah, keunikan dari malvidin adalah adanya 2 gugus metoksi, OCH3 yang ada di ujung tuh teman-teman, pada cincin B. Keberadaan gugus ini membuat malvidin sedikit lebih lipofilik, sehingga mampu masuk lebih dalam ke bagian nonpolar dari protein, sekaligus memperkuat interaksi ikatan dengan targetnya. Protein yang dimaksud itu adalah target penelitian yang biasa disebut dengan EGFR di bagian ATP binding site, yaitu tempat ATP seharusnya menempel untuk mengaktifkan protein nih, teman-teman. Nah, dari hasil simulasi docking, malvidin ini tuh bisa pas ternyata masuk ke dalam kantu aktif di bagian ATP ini dan berhubungan langsung dengan beberapa residu penting seperti MET793, GLN791, Leu 718, THR854, ASP855, dan LIS745. Nah, residu-residu ini juga merupakan titik interaksi utama bagi gefitinib, sehingga menunjukkan bahwa malvidin tuh bisa bersaing nih sama gefitinib karena mereka bisa sama-sama menempati tempat yang sama. Cara kerja malvidin di EGFR atau protein ini cukup sederhana ya, teman-teman. Nah, ketika malvidin ini menempati posisi ATP, maka ATP itu tidak bisa masuk karena terhalangi oleh si malvidin ini. Tadi kan malvidin cepat nempel ya di dalam protein gitu. Nah, tanpa ATP, si EGFR atau protein ini tidak bisa melakukan fosforilasi. Nah, sehingga sinyal yang biasanya mendorong sel kanker untuk tumbuh tuh menjadi terhenti, menjadi tertahan gitu. Nah, dengan terputusnya sinyal ini, pertumbuhan sel kanker itu bisa diperlambat atau dihentikan, sehingga proses proliferasi sel dapat dicegah. Oleh karena itu, malvidin ini punya bakat nih buat menggantikan si gefitinib tadi sebagai obat kanker paru. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke metode molekuler dockingnya, software yang digunakan dalam penelitian ini. Pada dasarnya, metode docking ini itu digunakan untuk meniru interaksi antara ligan senyawa antosianidin dengan reseptor protein target secara in silico atau simulasi komputer. Nah, untuk software yang digunakan, di sini tuh yang paling utamanya itu ada Autodocs Tool dan Autogrid, yang dimana teman-teman digunakan untuk proses docking dan optimasi struktur serta pengaturan grid box. Ada juga teman-teman beberapa perangkat lunak yang saling mendukung, yaitu diantaranya ada Python Molecular Viewers, ada juga Discovery Studian Visualizer, ada juga Marvin Sketch, ada juga OpenBabel, Notepad, dan FreeAdmits. Itu juga adalah pendukung bagi software yang digunakan pada penelitian ini. Nah,
Metode molekuler docking ini itu menggunakan autodox ya yang sebagai perangkat utamanya. Tetapi yang lainnya juga itu untuk optimasi struktur, validasi, dan visualisasi hasil. Dengan kombinasi software tersebut, penelitian dapat memprediksi interaksi antara antisionidin dan EGFR secara akurat dan efisien. Hasilnya yang dimana menunjukkan bahwa malvidin berpotensi sebagai kandidat obat anti kanker paru melalui mekanisme inhibisi EGFR. Jadi itu teman-teman metode yang digunakan pada penelitian ini. Pada tabel 2, dari 19 senyawa yang diuji, semuanya memenuhi aturan Lipinski. Tapi, malvidin dipilih sebagai kandidat terbaik untuk uji docking pada tabel berikutnya. Hal ini karena malvidin memiliki berat molekul ringan, log-P seimbang, dan jumlah ikatan hidrogen yang ideal, sehingga mudah diserap dan berpotensi kuat sebagai calon obat. Pada tabel 3, hasil docking menunjukkan malvidin memiliki energi bebas ikatan paling rendah, yaitu min 9,83 kal per mol, lebih kuat dibandingkan kontrol definitif min 7,08 kal per mol. Nilai delta G yang lebih negatif menandakan ikatan antara malvidin dan EGFR lebih stabil dan kuat. Malvidin berinteraksi dengan residu penting seperti Me793, GAN 791, Leo 718, THR 854, ASP 855, dan LIS 745. Residu MET 793 merupakan titik aktif utama yang juga diikat oleh definitif. Artinya, mekanisme kerja malvidin mirip dengan obat kontrol, namun dengan ikatan lebih banyak dan kuat. Pada visualisasi hasil docking, warna kuning menunjukkan ikatan hidrogen, sedangkan warna abu-abu menunjukkan interaksi hidrofobik yang membantu menjaga stabilitas kompleks ligan dan protein. Malvidin menempati posisi yang sama dengan definitif di sisi aktif EGFR dengan jarak ikatan kurang dari 3 angstrom, yang menandakan interaksi spesifik dan sangat kuat. Oke teman-teman, karena kita tadi udah mendengarkan terkait dengan hasil analisis dan interpretasi hasil docking yang sudah disampaikan oleh teman saya, maka saya di sini akan melanjutkan terkait dengan hasil terhadap potensi bioaktivitas. Pasti teman-teman menanyakan apakah ada hasil terhadap potensi bioaktivitas ini? Nah, untuk hasil docking dan analisis ademen ini mengidentifikasikan bahwa malvidin ini tuh memiliki potensi bioaktivitas sangat tinggi. Karena kenapa? Karena ini tuh sebagai inhibitor EGFR, afinitas ikatan yang lebih kuat. Nah, dan interaksi dengan residu aktif utama itu menunjukkan kemampuannya dalam menghambat aktivitas pirosin kinase EGFR ini, yang merupakan target utama dalam terapi kanker paru non-sel kecil. Nah, jadi teman-teman, hal ini tuh berarti malvidin berpotensi sebagai agen anti kanker paru berbasis senyawa alami dengan efektivitas yang diprediksi lebih baik dan genetif secara in silico. Jadi itu juga teman-teman yang termasuk hasil docking itu bisa berpotensi pada bioaktivitas. Dalam jurnal penelitian ini, kami menemukan hal baru, yaitu potensi antosianidin sebagai anti kanker paru, di mana antosianidin yaitu bentuk aglikon dari antosianin pigmen warna pada buah-buahan memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan sel kanker, khususnya kanker paru. Para peneliti menguji 19 jenis antosianidin yang berbeda-beda, dan yang paling bagus adalah malvidin. Ini adalah jenis antosianidin yang banyak ditemukan di anggur merah dan wine. Yang kedua, mekanisme kerja melalui penghambatan EGFR yang merupakan protein penting dalam pertumbuhan sel kanker paru. Ketika EGFR mengalami mutasi dan berekspresi berlebihan, hal ini memicu pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali. Malvidin bekerja dengan cara menghambat EGFR ini sehingga dapat menghentikan pertumbuhan sel kanker. Yang menarik adalah obat kanker paru yang sudah berada di pasaran seperti gefitinib juga bekerja dengan cara yang sama. Yang ketiga, metode molecular docking sebagai alat screening obat. Molecular docking yaitu simulasi komputer yang menguji obat sebelum benar dicoba di lab. Pertama, kita mengunduh struktur 3 dimensi EGFR dari database protein dunia. Kemudian membuat atau mengunduh struktur 3D-nya malvidin dan 18 antosianidin lainnya. Selanjutnya menggunakan software Autodox Tools untuk mesimulasikan kalau malvidin ini kita taruh di dekat EGFR, apakah dia akan menempel? Kalau nempel, seberapa kuat ikatannya?
Komputer akan mencoba memutar-mutar molekul malvidin, mencoba berbagai sudut, berbagai jarak, sampai menemukan posisi yang paling pas dan paling stabil. Hasil akhirnya adalah angka yang disebut energi ikatan. Semakin negatif angkanya, semakin kuat dan stabil ikatannya. Malvidin dapat nilai min 9,83 kilokalori per mol, sedangkan gefitinib cuma min 7,08 kilokalori per mol. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.